Siapa tadi ya? Pandi, Pak. Pandi, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Silakan dimulai. Cek apakah suara saya terdengar. Kami berpikir, maka kami ada. Air beriak, tanda tak dalam, maka dekatkanlah kami pada jurang pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Fandi Trimerbianso, dan rekan-rekan saya, ada Rafif, ada Ica, dan Hernita. Berangkat dari apa itu pengertian pajak, kami di sini akan menjelaskan tentang PPh pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2. Selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. Apa itu pengertiannya? Adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang. Jadi, intinya dari PPh pasal 4 ayat 2 adalah PPh final yang pajaknya hanya sekali dalam masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan pengenaan pajaknya yang tepat waktu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang di slide ini adalah pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Apa saja sih yang dikenakan dari PPh pasal 4 ayat 2? Nah, ini ada beberapa, ada 5. Yang pertama adalah penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta utang-utang negara dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah penghasilan berupa hadiah undian seperti yang di TV-TV itu. Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa dan juga transaksi penjualan saham. Lalu yang keempat adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, misalnya tanah dan bangunan serta usaha real estate, usaha jasa konstruksi dan penyewaan tanah. Lalu yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan ataupun berdasarkan pada peraturan pemerintah. Lanjut. Nah, ini adalah berapa sih pengenaan yang dikenakan oleh PPh final, yaitu sebesar 10%. 10% yang diperoleh dari orang atau pribadi atau badan dari persewaan tanah, baik itu tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, dan gedung perkantoran. Selanjutnya, 10% itu dikenakan dikenakan 10% pada tarif bruto. Tarif bruto itu apa? Tarif bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa dalam bentuk apapun. Ya, itu. Selanjutnya. Nah, ini menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 96 lalu diubah menjadi nomor 5 tahun 2002.
itu di bawah ini ada rumusnya. Jadi PPh final itu 10% dikalikan bruto yang tadi. Selanjutnya. Silakan Mbak Hernita. Saya akan menjelaskan terkait pasal 4 ayat 2 saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Jadi pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi apabila penyewa itu badan pemerintah, maka subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, perwakilan, perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan DJP, maka PPh yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Namun apabila penyewa itu adalah orang pribadi atau subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan di atas, maka PPh yang terutang wajib dibayar oleh pihak yang menyewakan itu sendiri. Next. Nah, di sini ada perubahan dari keputusan Menteri Keuangan ya, dari nomor 394 ini diubah menjadi keputusan Menteri nomor 120. Jadi pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa itu mana yang lebih dulu, apakah persewaan tanah atau bangunannya. Lalu dalam PPh yang terutang ini harus dilunasi. Jadi disetorkan ke bank persepsi dan kantor pos selambat-lambatnya adalah 10 bulan tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang bulan Februari berarti sekarang bulan Desember berarti paling lambat tanggal 10 bulan Januari. Nah, tapi kalau untuk yang pelaporan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan oleh KPP itu selambat-lambatnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh yang terutang itu harus disetor sendiri oleh yang menyewakan. Maka yang menyewakan itu wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya 15 bulan. Next. Nah, apakah PPh final itu dipotong atau dibayar sendiri? Jadi perbedaannya adalah untuk orang pribadi dan badan atau OP yang ditunjuk sebagai pemotong. Kalau OP ini dia setor sendiri, tapi kalau badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong, dia dipotong oleh penyewa. Nah, bedanya juga dalam maksimal tanggalnya. Kalau untuk orang pribadi itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau badan atau OP yang ditunjuk sebagai pemotong untuk orang pribadi itu dia juga setor sendiri maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan yang ini yang badan atau OP yang ditunjuk itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Next. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Jadi bendahara PKN STAN itu melakukan pembayaran kepada CV Maju Lancar untuk menyewa gedung dalam rangka penyelenggaraan ujian Prodi 3 alih program dengan harga Rp6.600.000. Nah, itu sudah termasuk PPN pada tanggal 19 Juli 2016. Bagaimana kewajiban perpajakannya? Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kan dasar pengenaan pajaknya itu adalah Rp6.600.000. Ini kita bisa lihat dari harganya. Nah, itu dikali 100 per 110. 110 ini 10-nya karena tarif PPN-nya itu 10%. Jadi kita bisa tahu bahwa dasar pengenaan pajaknya itu 6 juta. Nah, setelah 6 juta, baru dipotong sama PPh pasal 4 ayat 2 tadi yang 10%. Jadi ketemu Rp600.000. Jadi pemungutannya itu sebesar Rp600.000. Next.
untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan itu bersifat final. Nah, definisi dari pengalihannya itu adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati. Bedanya pihak-pihaknya. Nah, ini ada pihak selain pemerintah, ada yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Lalu ada juga dengan cara lain itu kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Jadi ada yang tidak memerlukan persyaratan khusus, ada yang memerlukan persyaratan khusus, dan ada juga yang disepakati pihak selain dari pemerintah. Dengan demikian, segala kegiatan yang menyebabkan perpindahan hak atas tanah dan atau bangunan itu dari satu pihak ke pihak lain itu akan dikenakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Next. Untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu dipungut oleh bendaharawan. Dari 3 definisi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang telah dijelaskan tadi, nah PPh itu dipungut oleh bendaharawan, maka orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan itu dipungut PPh oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. Lalu bendaharawan itu menyetor PPh-nya ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya. Atau bisa juga sebelum tukar-menukar dilaksanakan. Lalu setelah itu penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau melakukan tukar-menukar tersebut. Nah, untuk SPT-nya itu paling lama tanggal 20 di bulan berikutnya setelah dilakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau juga bisa setelah diterimanya pembayaran. Next. Untuk pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Maksudnya persyaratan khusus di sini itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus itu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di atas tanah yang pembebasannya dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Nah, contohnya itu adalah jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, bangunan pengairan, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Jadi yang tidak bisa dipindahkan itu merupakan persyaratan khusus. Namun atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu sesuai definisi tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi ini dikecualikan dari pajak yang bersifat final yang telah dijelaskan di atas tadi. Next. Nah, terkait dengan tarif, pemerintah itu telah mengeluarkan peraturan baru, yaitu PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, hal itu dikarenakan sehubungan dengan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Next. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari sini. Jadi tarif untuk PPh pasal 4 itu terbagi menjadi 3. Ada yang 0%, 1%, dan 2,5%. Untuk yang 0% itu dikenakan atas
pengalihan hak tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, ataupun BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, bagaimana yang sudah dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah dan pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk yang tarif 1% itu dikenakan dari jumlah bruto nilai pengalihan atas tanah bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang nilai usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan untuk tarif 2,5% itu kebalikan dari yang 1% ini. Jadi dikenakan untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain yang berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah pengecualian dari PPh pasal 4. Jadi dalam keadaan tertentu subjek pajak itu bisa dikecualikan dari pembayaran PPh pasal 4 ini. Di antara pengecualian tersebut adalah yang pertama, orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dan melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah brutonya kurang dari 60 juta. Dan jumlah tersebut juga bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Lalu yang kedua adalah orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan tadi dengan cara hibah, baik itu kepada keluarganya, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil selama hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengecualian yang ketiga, ini dan kalau yang sebelumnya kan orang pribadi. Yang keempat itu adalah pengalihan yang terjadi karena waris. Itu juga masuk pengecualian. Lalu yang kelima, badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan dalam rangka melaksanakan perjanjian pemanfaatan BMN. Jadi seperti bangun guna serah atau bangun serah guna. Dan yang terakhir adalah orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Adapun nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objeknya, yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikutnya. Terus PPh pasal 4 ini juga dikecualikan dalam pengadaan tanah yang ditujukan untuk diantaranya seperti di sini ada 15 poin ya. Pertahanan dan keamanan, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandar udara, infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, tempat pembuangan sampah, rumah sakit, fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum, fasilitas sosial, cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah, dan penataan pemukiman kumuh, perkotaan, dan atau konsolidasi tanah. Nilai pengalihan hak tanah bangunan itu sesuai
adalah nilai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Sedangkan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana seperti yang ada di tarif tadi, itu dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikutnya. Berikut ini adalah tata cara untuk pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang pertama, itu bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui pengalihan hak tersebut wajib memungut PPh-nya dan menyetorkan ke bank persepsi atau kantor pos sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan sebelum pengalihannya dilaksanakan. Lalu, bendahara atau pejabat yang bersangkutan tadi wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah bangunan kepada kantor pelayanan pajak, yang dimana si bendahara dan pejabat tadi sudah terdaftar sebagai wajib pajak di situ. Akan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya, setelah bulan dilakukannya pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan menggunakan bentuk laporan yang sudah ditentukan. Berikutnya. Di sini ada contoh perhitungannya ya. Bendahara PKN STAN melakukan pembayaran atas pembebasan tanah bukan untuk kepentingan umum kepada Bapak Nasrul seluas 800 meter sebesar Rp400.000 per meter persegi pada tanggal 25 September 2019 dari dana uang persediaan. Untuk perhitungannya, luas tanahnya dikali dengan harga per meter perseginya, lalu dikalikan tarifnya sebesar 2,5%. Hasilnya adalah Rp8 juta. Dan untuk pemungutan PPN-nya, PPN tidak dipungut oleh bendahara dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari real estate atau industrial estate. Slide berikutnya. Nah, untuk objek pajak dari PPh pasal 4 ini, salah satunya adalah usaha konstruksi. Dalam kegiatan usaha konstruksi itu, kontraktor atau pengusaha jasanya menjadi subjek pajaknya. Dan hal ini berlaku baik bagi yang sudah memiliki sertifikasi ataupun yang belum. Sertifikasi di sini adalah yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan LPJK nomor 11 tahun 2006. Dan payung hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam PP nomor 51 tahun 2008 yang telah diubah dalam PP nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang kemudian selanjutnya disebut PP 51 2008 STTD PP 40 2009. Berikutnya. Dari bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ica. Oke, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 4 ayat 2 mengenai jasa konstruksi. Nah, di sini ada pengertian-pengertiannya, yaitu untuk jasa konstruksi itu merupakan layanan jasa konsultansi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Kalau pekerjaan konstruksi itu keseluruhan atau dia sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, dan dia untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Untuk perencanaan konstruksi, itu adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan
ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi, dia itu mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Dinyatakan ahli yang profesional di bidangnya untuk pelaksanaan jasa konstruksi, itu dia mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain yang termasuk di dalamnya itu ada pekerjaan konstruksi terintegrasi yang yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan engineering, procurement, and construction, serta model penggabungan perencanaan dan bangunan design and build. Nah, untuk pengawasan konstruksi ini, dia pemberian jasa yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, dia yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sampai selesai dan diserah terimakan. Nah, ini termasuk di dalamnya itu adalah jasa penilai. Nah, untuk nilai kontrak jasa konstruksi itu nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Nah, usaha jasa konstruksi itu dibagi menjadi 3 kelompok, itu di mana ada jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Next. Nah, dalam yang berikutnya itu ada tentang tarif. Dalam pasal 3 PP ayat 51 tahun 2008 yang merupakan jadi PP 40 tahun 2009, itu besar tarif pajak itu untuk usaha jasa konstruksi itu dibedakan jadi 2 bagian. Itu ada usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Nah, untuk yang memiliki klasifikasi usaha ini, bentuk usahanya ada 2, yaitu untuk bagian yang pelaksanaan konstruksi dan untuk perencanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan konstruksi ini, klasifikasinya dibagi lagi itu menjadi kecil, yang tarifnya itu sebesar 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN, sedangkan untuk menengah dan besar itu 3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Untuk perencanaan dan pengawasan itu disatukan, untuk kecil, menengah, dan besar itu sebesar 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Nah, untuk yang tidak memiliki klasifikasi usaha itu ada 2 juga. Untuk pelaksanaan konstruksi itu sebesar 4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Dan yang untuk perencanaan dan pengawasan itu 6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Next. Nah, khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha itu dibagi ke dalam 3 kelompok, itu ada kecil, menengah, dan besar. Dan menurut peraturan LPJPK nomor 11 tahun 2006, itu pengelompokan itu didasarkan pada yang disebut namanya grade. Itu adalah tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor. Jadi bisa kita lihat di tabelnya itu, untuk kualifikasi kecil itu ada kelompok K3, K2, K1, dan ada grade 1, 2, 3, dan 4. Yang untuk K3 dan grade 1 itu kompetensinya dari 0 sampai 100 juta itu untuk pengusaha perorangan dan badan usaha. Untuk kualifikasi kecil dan kelompok K2 untuk grade 2 itu kompetensi dari 100 juta sampai 300 juta itu diuntukkan untuk pengusaha perorangan dan badan usaha. Untuk yang kelompok kecil, kelompok K1 grade 3 itu untuk 300 juta sampai 600 juta itu untuk pengusaha perorangan dan badan usaha. Untuk kelompok kecil grade 4 itu kompetensi 600 juta sampai 1 miliar itu untuk pengusaha perorangan dan badan usaha. Sedangkan menengah itu kelompoknya M, grade 5, itu dari kompetensi 1 miliar sampai 10 miliar, itu untuk badan usaha. Untuk yang besar, untuk kelompok B2 dan grade 6, itu kompetensi 1 miliar sampai 25 miliar, peruntukan untuk badan usaha. Dan untuk yang besar, kelompok B1, grade 7, itu di mana kompetensinya 1 miliar, sampai dia tidak dibatasi, itu untuk badan usaha termasuk yang asing. Next.
Nah, untuk saat terutang, setor, dan lapor pajak. Nah, untuk tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu diatur dalam PMK nomor 187 tahun 2008 dan telah diubah menjadi PMK nomor 153 tahun 2009. Nah, pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Apabila pengguna jasa itu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, itu akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Sementara itu, kalau dia pengguna jasa bukan merupakan pemotong PPh, kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan wajib menyetorkan sendiri PPh final yang terutang tersebut. Nah, pembayaran PPh final usaha jasa konstruksi itu dilakukan paling lambat itu 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Jadi sementara kalau dia untuk pelaporan PPh final bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutang PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi. Next. Nah, untuk contoh perhitungannya dapat kita lihat di sini. Contoh soalnya itu pada tanggal 10 Mei 2019 itu Bendahara PKN STAN itu melakukan pembayaran atas kegiatan pemeliharaan asrama mahasiswa kepada rekanan CV Karya Persada dengan NPWP yang tertera. Tanggal pengukuhannya itu 20 Juni 1998 dan alamat yang tertera dan itu sebesar 44 juta itu udah termasuk PPN. Nah, untuk CV Karya Persada itu merupakan pelaksana konstruksi yang tergolong usaha kecil dan memiliki kualifikasi. Nah, untuk menerbitkan faktur pajak bernomor seri yang tertera pada tanggal 8 Mei 2016, ditanya tuh gimana perhitungan pajak yang harus dikenakan. Nah, untuk pemungutan PPN itu nilai pembayarannya itu kan tadi dikasih tahu kalau itu 44 juta itu udah termasuk PPN. Untuk dasar pengenaan pajak dapat kita cari itu 44 juta dikali 100 per 110.000 dapatlah nanti itu 40 juta. Nah, untuk nilai PPN-nya itu kita langsung kalikan 10%, di mana 40 juta kali 10% itu sama dengan 4 juta. Dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 karena dia dibilang tadi pelaksana konstruksi yang tergolong usaha kecil dan memiliki kualifikasi yang artinya itu 2%, nilainya itu 2%, itu berarti kita tinggal 2% dikali 40 juta dan hasilnya 800.000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Silakan moderator di handle. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan gitu. Nggak ada? Enak banget kelompok ini nggak ada yang nanya. Izin bertanya. Saya, oh ya. Oh, baru mau tak tutup udah tanya. Ayo cepetan. Terkait PPh pasal 4 ini, apakah bisnis kos atau kontrakan itu termasuk dalam objek pajak PPh pasal 4 ini, Pak? Terus kalau termasuk yang 1%. Aduh. wajib membayar itu siapanya? Si penyewa atau yang pemilik kos? Terima kasih.
Monggo. Ditampung dulu ya. Mungkin kalau ada yang lain mau bertanya sambil dicarikan jawabannya. Saya ingin bertanya. Ini saya masih bingung di slide 7 ada pernyataan pajak atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. Ini maksudnya seperti apa ya? Mohon penjelasannya kembali. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi. Saya izin bertanya. Kan tadi ada 1% untuk rumah sederhana. Nah, pertanyaan saya tuh kriteria rumah sederhana itu seperti apa? Dan sanksi jika telat melaporkan atau memungutnya PPh pasal 4 ini bagaimana? Terima kasih. Ayo, mau berapa menit? Butuh waktu berapa menit? Mungkin 4 menit, Pak. Oke. Izinkan saya menjawab pertanyaan Waliudin. Dalam PPh pasal 4 ayat 2 itu disebutkan sebentar Pak, slide-nya hilang. Maaf ya Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 itu disebutkan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, itu bisa berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, dan lain sebagainya. Jadi menurut kami, kos atau kontrakan itu kan bagian dari rumah, sehingga dia masuk objek PPh pasal 4. Lalu ditanyakan juga siapa yang wajib membayar. Menurut kami karena rumah pribadi itu bukan badan, maka yang wajib membayar adalah orang pribadi. Mungkin jika ada kekurangan bisa diperbaiki atau bisa dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Arnita. Ya, sebetulnya sih kalau masalah kontrakan atau kos-kosan itu bukan kewenangan kita ya. Ingat di dalam pelajaran kita adalah perpajakan instansi pemerintah. Berarti yang dikelola oleh bendahara. Kos-kosan atau kontrakan yang ngelola siapa gitu. Emang pegawai ngekos atau ngontrak dibayarin kan enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kembali lagi ke hukum pajak. Siapa yang membayarkan perpajakannya? Ya, pajak itu kan dibayarkan kepada mereka yang mendapatkan penghasilan. Siapa yang dapat penghasilan di sini? Yang dapat penghasilan, yang punya kontrakan atau yang kontrak?
Yang punya Yang kos-kos. punya kontrakan. Nah, iya berarti dia yang bayar gitu loh. Maksudnya kayaknya sih pertanyaan dari yang tadi tuh yang bayar siapa? Bukan orang pribadi atau badan, bukan gitu, tapi lebih kepada yang bayar. Iya nggak sih? Kalau saya yang nangkap saya gitu tadi. Tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya siapa ya? Saya, Pak. Aliudin ya? Iya sih, nanyanya tuh tadi maksudnya yang bayar tuh orang yang bayar itu orang pribadi atau badan atau yang bayar, yang punya kontrakan atau yang ngontrak itu pertanyaannya. Yang mana? Iya, maksudnya yang melakukan pembayarannya itu yang ngontrak atau yang itu, Pak, pemilik kontrakannya. Ya seharusnya yang milik kontrakan. Kenapa? Ya dia dapat penghasilan. Tapi kita lihat lagi. Masalahnya penghasilan itu didaftarkan apa enggak? Ya enggak. Itu kan masalahnya itu masuk sektor informal, ya enggak sih? Nah itulah kelemahan dari kita. Masih banyak sebetulnya potensi-potensi perpajakan yang bisa digali lagi gitu loh. Kayak misalnya warung-warung di pinggir jalan, bukan pinggir, ya di pinggir jalan lah. Warung-warung kecil itu bayar pajak nggak? Saya tanya sekarang. Bayar pajak nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, gitu kan. Tapi ya alasannya itu kita masih banyak potensi pajak yang belum dieksplorasi lagi, belum digalakkan lagi gitu loh. Kebanyakan ya potensi pajak kita dari sektor formal, sedangkan yang informal tuh banyak banget tapi belum bisa, mungkin pemerintah belum tahu caranya. Bagaimana cara memajaki atau membuat mereka jadi bayar pajak gitu loh. Itu yang agak berat gitu loh. Ya, nah, masalahnya kos-kosan itu pada bayar pajak enggak kebanyakan karena sektor informal. Beda cerita ketika masuk ke apartemen. Kalau begitu apartemen bagian buildingnya atau manajemen yang menyewakan kepada orang lain, mereka bayar pajak karena itu udah sektor formal. Yang punya adalah manajemen dari apartemen kan gitu. Ya, ownernya adalah wajib pajak kan gitu. Jelas ya? Jelas? Walidin? Halo? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Lanjut. Ayo, lanjutannya. Pertanyaan siapa lagi? Ayo. Monggo. Silakan, Fandi. Clarissa. Hernita. Satu lagi siapa tadi? Ayo, cepat yuk. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibrahim tentang kriteria rumah sederhana tadi ya. Dari yang kami dapat, kriteria rumah sederhana itu diantaranya adalah luas bangunannya tidak melebihi 36 meter persegi. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual, yang mana batasan harga jual itu sudah ditentukan berdasarkan zona-zona tertentu dan diatur dalam PMK. Serta luas tanahnya tidak kurang dari 60 meter persegi. Sedangkan kalau rumah susun sederhana, itu kriterianya diantaranya adalah
luas huniannya paling sedikit 21 meter persegi dan tidak melebihi 36 meter persegi. Pembangunannya mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dan batasan harga jualnya tidak melebihi 250 juta. Untuk sanksi keterlambatan, kami sendiri sebenarnya masih mencari ini ya. Jadi mohon ditunggu lagi sebentar. Pertanyaannya apa tadi? Kriteria rumah sederhana, Pak. Sama sanksi jika telat memungut atau melaporkan. Atau mungkin dari teman-teman punya referensi lain gitu untuk menjawab. Oke. Kalau rumah sederhana ya itu udah jelas penjelasan tadi. Kalau sanksinya kembali lagi aja ke sanksi perpajakan secara umum ya, yang pasti adalah adanya ya yang namanya teguran secara administratif itu udah pasti. Ya, karenanya ada terlambat pemungutan asalkan ya yang dipungut adalah sektor formal ya. Dan ingat kita kembali lagi kita adalah ya terkait dengan instansi pemerintah. Ya, kalau memang tidak ada yang melalui bendahara, maka itu bukan urusan kita. Ya, jadi kalau kita belajar di sini yang untuk instansi pemerintah adalah kita nggak cawe-cawe itu apa ya? Kita nggak tidak berurusan ya untuk pelajaran ini ya, tidak berurusan dengan kayak misalnya ada pajak-pajak yang harus dibayar perusahaan, kita nggak masuk situ. Kenapa? Karena kita adalah pajak-pajak yang dikelola oleh bendahara, khususnya bendahara pengeluaran. Ya, selama itu tidak kayak misalnya pajak-pajak terkait dengan UMKM, kita enggak di situ. Kenapa? Karena tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran. Mereka langsung UMKM berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu loh. Nah, kalau kita ya, kenapa kadang-kadang ada kok Pak urusan UMKM? Berarti kita beli barangnya di UMKM kan gitu. Kita beli barangnya di UMKM, maka pajak yang kita bayarkan atas belanja barang kita itu melalui bendahara. Nah, makanya jadi urusan kita. Tapi kalau misalnya pajak ya penghasilan atas UMKM secara langsung ya itu urusannya si UMKM atau perusahaan dengan si Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kalau yang pasti dendanya adalah sanksi administrasi udah pasti itu. Teguran itu udah pasti. Jelas ya? Atau dia mau menambahkan? Kalau nggak ada lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan siapa yang ketiga? Ayo. Ayo, yang ketiga, Pandi. Ayo, aduh lama banget ini. Ayo. Pertanyaannya apa nomor 3? Siapa yang nanya? Saya, Pak. Yang soal ini, Pak. Kan ada pernyataan pajak atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan
terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Saya minta penjelasannya yang itu. Ayo, silakan cepat dijawab tuh, gampang tuh. Mungkin sambil mencari jawaban dari pertanyaannya Lutfi, saya akan menjawab pertanyaannya Irfan. Jadi Irfan tanya, pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa terhitung peristiwa mana yang lebih... Itu bukan pertanyaannya si Lutfi ya? Itu pertanyaannya Lutfi ya? Irfan tadi nanya, Van. Oh maaf Pak, saya kira tadi Irfan yang nanya. Jadi setelah kami searching itu jawabannya adalah yang lebih dulu terjadi itu maksudnya pembayarannya dulu atau terutangnya dulu gitu Pak. Mungkin bisa dikoreksi Pak jawabannya. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Jadi ketika pertanyaannya apa diulang Lutfi? Apa? Lutfi? Ya, Pak, minta penjelasannya aja Ya, soal bilang dulu itu, pertanyaannya Pak. biar nggak bingung. Ya. Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Jadi itu maksudnya seperti apa? Jadi intinya adalah ya pajak itu bisa terutang ketika membayar. Ya, ketika ternyata pembayarnya itu misalnya belum lengkap, itu bisa terjadi. Misalnya ada DP-nya dulu, bisa terjadi. Ya, atau memang tergantung mana yang lebih dulu, pada saat pembayaran atau ketika kita deal, ya. Kita deal apa ya istilahnya, kalau kita belajar akuntansi ada yang namanya accrual basis, ada yang namanya cash basis. Nah, pada saat pembayaran itu berarti cash basis. Oke, sekarang kita bayar nih, itu mulai terutang tuh di situ. Ternyata ketika bayar harusnya misalnya 500.000, ternyata baru bayar 300.000. Itu berarti udah terutang. Atau pada saat ya, saya perjanjian dulu nih. Saya mau sewa ini ya, saya mau sewa tanah ini ya. Tapi saya bayarnya nanti bulan depan. Nah, itu bisa. Nah, tergantung mau sewanya dulu, komitmennya dulu atau memang pembayaran dulu, itu tergantung. Ya, terutangnya itu dihitung mana yang duluan terjadi, pembayarannya atau memang komitmennya duluan atau perjanjiannya duluan. Gitu. Jelas ya? Mana yang lebih dulu tergantung pada pembayaran atau pada saat komitmennya. Dua-duanya boleh. Ya, tapi tergantung mana yang disepakati. Jelas Lutfi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, gitu ya. Jadi tergantung karena ada hukum yang mengatakan bahwa ya mana yang lebih dulu itu yang berlaku. Ya, ada prinsip yang mengatakan mana yang lebih dulu itu yang berlaku. Jelas? Oke, lagi, silakan moderator di handle. Mau lanjut atau bagaimana? Atau udah habis pertanyaannya? Moderator, yuhu. Moderator, yuhu. Mana moderator? Mandi. Iya, Pak. Ya apa? Oh iya Pak itu loh. Silakan di handle. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Satu lah terakhir buat kita. Izin bertanya Pak. Tadi di PPT itu dijelasin kalau jalan tol termasuk ke yang dikecualikan Pak. Itu kenapa dikecualikan ya Pak? Padahal kan jalan tol itu dia dapat pendapatan tarif gitu Pak dari tarif jalan tolnya. Tapi kenapa termasuk ke yang dikecualikan ya Pak? Terima kasih. Silakan. Langsung aja dijawab.
Langsung coba jawab ya Pak ya. Ya. Karena jalan tol itu kan yang ngelola BUMN, sedangkan BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi mungkin karena itulah dia dikecualikan. Jadi bukan pemerintah yang ngatur. Terima kasih. Gimana? Tadi yang nanya siapa? Saya, Pak. Siapa yang nanya? Dwi, Pak. Ya, gimana Dwi? Pertanyaannya adalah, kenapa jalan tol termasuk ke objek yang dikecualikan ya, Pak? Ya, yang dikecualikan selain jalan tol apa aja tadi? Ada jalanan umum, kemudian ada embung, waduk, ya nggak sih? Pelabuhan, bandara. Kenapa jalan tol ikut masuk? Karena jalan tol adalah satu, ya dia adalah termasuk fasilitas umum. Jalan umum, ya nggak sih? Walaupun kalian jangan mikir bahwa, tapi kan ada tarifnya, Pak. Iya, kalau di Jakarta atau di Jawa gitu mungkin bisa. Ya, pembangunannya itu memenuhi biaya pembangunan itu bisa ditutupi dengan tarif. Tapi bagaimana dengan yang ada yang di Papua, ada di Sumatera, ada di jalan tol di daerah-daerah itu belum tentu bisa memenuhi. Gitu loh, maka jalan tol itu termasuk yang dikecualikan. Ya, itu loh. Kalau yang lain kan udah jelas nih terkait dengan memang bukan untuk komersil, tapi kalau untuk jalan tol kita tidak bisa hanya memikirkan jalan tol yang ada di daerah Jabodetabek. Kalau Jabodetabek oke, pasti mereka udah untung banyak tuh si Jasa Marga ya namanya ya mereka ya. Nah, tapi kalau untuk daerah lain ya apalagi kalau Pak Jokowi sekarang bikin yang namanya jalan tol Trans Papua ya mereka pasti nggak ada untungnya gitu loh. Karena ya kita lihat sendiri, mungkin kalian lihat aja di YouTube ataupun di internet, jalan tolnya sepi banget gitu loh ya. Hanya digunakan untuk apa? Untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pembangunan gitu loh. Untuk ngangkat semen, ngangkut batu, ngangkut apa segala macam gitu. Jadi kalau untuk disamakan dengan yang komersial itu agak berat gitu loh. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan moderator. Terima kasih, Pak. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya terima kasih kelompok pertama. Nanti untuk kelompok berikutnya penunjukannya juga sama. Jadi akan saya kirimkan materinya H-1 atau pada hari H. Dan habis itu kita tunjuk siapa yang akan presentasi. Ya, itu untuk tahun depan. Jadi kita ganti untuk pertemuan ke-10 yang belum kita jalankan adalah tahun depan. Oke. Ini adalah perkuliahan terakhir di tahun 2020. Ya, terima kasih banyak. Tahun 2020 sudah di tahun 2021. Mudah-mudahan tahun 2021 itu sudah dengan kondisi yang lebih baik. Ya, kondisi kita bisa ketemu secara offline. Ya, nggak sih? Nggak enak lah ketemu online terus. Kalau online begini saya ketemu di jalan juga nggak kenal kalian gitu loh. Paling nggak kalau offline walaupun saya lupa namanya paling tidak mukanya masih ingat gitu loh. Ya. Nah, jadi selamat kalian minggu depan sudah libur ya, selamat liburan ya. Teman-teman yang merayakan Natal saya ucapkan selamat Natal, semoga sukacita Natal selalu bersama kita semua. Amin. Dan kita jadi kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik. Begitu juga untuk semuanya saya ucapkan selamat tahun baru, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tahun 2020 memang tahun yang berat, tapi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari tahun 2020. Ya. Tidak usah kita sesali, tidak usah kita bersungut-sungut. Jalani aja, yakini bahwa ini memang cara Tuhan, ya, cara alam semesta untuk menyadarkan kita manusia untuk kembali ke jalannya, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi ya sudah jalani aja gitu loh ya. Dan semoga kita di tahun 2021 bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa menjadi manusia yang juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, manusia yang bisa menjadi berkat untuk orang lain,
manusia bisa menjadi manusia yang menjadi terang walaupun cahayanya kecil, tapi paling tidak bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, saya mohon maaf ya, kita tutup lembaran di tahun 2020. Kalau ada yang kurang baik dari saya, ya ditinggalkan di tahun 2020. Yang baik dari saya bisa kalian bawa ke tahun 2021. Ya, kita buka lembaran baru di tahun 2021 ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam situasi kondisi yang jauh lebih baik. Oke? Sampai ketemu lagi tahun depan ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Selamat istirahat ya. Tetap Terima jaga kasih, kesehatan Pak. ya. Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya duluan ya. Baik, Pak. Selamat Natal. Apa kita di spotlight ya? Hostnya kurang kerjaan.